Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 dari Prodi Teknologi Produksi Ternak atas nama Syifa Salsabila Gani, Vika Rosalia, Windy Rahmawati, dan Yulia Astuti. Hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yaitu tentang kurban, akikah, dan penyembelihannya. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Syifa Salsabila Gani. Akikah, pengertian akikah. Akikah dalam segi bahasa berasal dari kata ikoh, yang berarti bulu atau rambut anak yang baru lahir. Namun akikah dari segi bahasa juga memiliki arti lain, yaitu menyembelih. Akikah dalam istilah agama adalah sembelihan untuk anak yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Oleh sebagian ulama ia disebut dengan nasikah atau zabiha, sembelihan. Hukum akikah, yaitu sunnah muakkad. Akikah bagi anak laki-laki dengan 2 ekor kambing, sedangkan bagi wanita dengan seekor kambing. Apabila mencukupkan diri dengan seekor kambing, bagi anak laki-laki itu juga diperbolehkan. Anjuran akikah ini menjadi kewajiban ayah yang menanggung nafkah anak. Apabila ketika waktu dianjurkannya akikah, misalnya 7 hari kelahiran, orang tua dalam keadaan fakir, tidak mampu, maka ia tidak diperintahkan untuk akikah. Syarat binatang akikah. Dari riwayat hadis yang sering kami jumpai, memang disebutkan bahwa hewan akikah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad adalah kambing atau yang sejenis seperti domba, kipsi, atau gibas. Jenis kipsi merupakan domba putih dalam kondisi sehat. Jika memperhatikan dalil-dalil yang membicarakan akikah, maka kita dapati bahwa akikah dikhususkan dengan kambing atau domba, tidak dengan hewan lainnya. Ketentuan pemeliharaan hewan akikah. 1. Hewan akikah boleh jantan atau betina, namun yang lebih afdol adalah jantan. 2. Syarat hewan akikah sama dengan hewan udhiyah atau hewan kurban. 3. Lebih bagus memilih hewan akikah yang berwarna putih sebagaimana ketentuan dalam hewan kurban. 4. Dianjurkan memilih yang gemuk, yang besar, dan yang paling bagus. 5. Jika yang disembelih adalah 2 ekor kambing untuk anak laki-laki, maka hendaklah 2 kambing tersebut semisal diantaranya dalam umur. Yang selanjutnya yaitu pengertian mengenai kurban. Secara bahasa, kata kurban berasal dari bahasa Arab dari kata qoroba yukaribu kurbanan, yang artinya mendekat. Makna kurban dalam Islam berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menyingkirkan hal-hal yang dapat membatasi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban dalam bahasa Arab disebut udhiyah, yang berarti menyembelih hewan pada pagi hari. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Next. Hukum kurban yaitu yang pertama adalah wajib bagi yang mampu. Kemudian yaitu sunnah dan sunnah muakkad yang berarti sunnah yang disarankan. Next. Syarat binatang yang akan dikurbankan. Apabila akan mengorbankan unta, minimal berusia 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Kemudian apabila akan mengorbankan sapi, maka minimal berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ke-3. Dan apabila domba, maka berusia 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba berusia 1 tahun. Sedangkan untuk kambing, minimal berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua.
Kemudian kondisi hewannya yaitu harus bebas dari aib atau cacat. Untuk kepemilikan hewan, selain itu syarat hewan kurban adalah merupakan milik orang yang berkurban. Next. Jenis-jenis hewan kurban. Selain mengetahui syarat-syarat hewan yang tidak diperbolehkan sebagai kurban, kita juga perlu tahu kriteria utama hewan kurban yang dianjurkan. Hal yang pertama adalah dari jenisnya. Hewan kurban paling utama adalah unta, kemudian sapi, lalu baru domba dan kambing biasa. Kita juga dapat memberikan sepertujuh unta atau sepertujuh sapi. Berdasarkan sifatnya, hewan kurban yang paling utama memiliki sifat sempurna sebagai binatang ternak. Ada beberapa tandanya, yaitu gemuk, memiliki daging yang banyak, memiliki bentuk fisik yang sempurna dan bagus, serta berharga mahal. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Windy Rahmawati. Penyembelihan. Pengertian dari penyembelihan. Penyembelihan hewan dilakukan dengan cara memotong hewan pada bagian leher dengan pisau atau benda tajam lainnya agar nyawa tersebut hilang. Menyembelih hewan yakni dengan memotong urat saluran pernafasan dan urat saluran makanan. Penyembelihan hewan dapat dilakukan secara sederhana dan tradisional, yaitu cukup dengan bantuan pisau atau benda tajam lainnya. Dapat pula dilakukan secara mekanik, yaitu dengan menggunakan peralatan modern berupa mesin yang dibuat khusus untuk pemotongan hewan. Next. Hukum dari penyembelihan hewan. Rukun penyembelihan hewan ada 3. Yang pertama yaitu orang yang menyembelih, yang kedua hewan yang disembelih, dan yang ketiga alat untuk menyembelih. Syarat orang yang menyembelih, yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua berakal sehat atau tidak gila atau mabuk, yang ketiga mumayyiz atau dapat membedakan hak dan batil. Syarat hewan yang disembelih yaitu 1. Dalam keadaan hidup, 2. Tergolong dalam binatang halal, dan syarat alat yang digunakan untuk menyembelih. Yang pertama yaitu harus benar-benar tajam. Yang kedua tidak tumpul dan tidak runcing. Yang ketiga terbuat dari baja atau besi atau batu ataupun bambu. Dan yang keempat tidak menyembelih menggunakan kuku atau gigi ataupun tulang. Next. Pemanfaatan daging kurban dan akikah. Pemanfaatan daging kurban. Yang dibolehkan yaitu dimakan oleh sohibul kurban, yang kedua disedekahkan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan yang ketiga dihadiahkan pada kerabat untuk mengikat tali silaturahmi pada tetangga dalam rangka berbuat baik dan pada saudara muslim lainnya agar memperkuat ukhuwah. Sedangkan pemanfaatan hasil sembelihan kurban yang dilarang yaitu menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban baik berupa kulit, wol, rambut, daging, tulang, dan bagian lainnya. Dan yang kedua memberi upah pada jagal dari hasil sembelihan kurban. Next. Pemanfaatan daging akikah. Menurut Imam Ro'i'i, daging akikah yang sudah dimasak lebih utama jika dibagikan langsung ke rumah-rumah fakir miskin. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, boleh mengundang fakir miskin ke rumah untuk menikmati daging akikah yang sudah dimasak. Nilai lebih ketika dibagikan langsung ke rumah-rumah fakir miskin adalah dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Nilai lebih ketika menghadirkan orang dalam acara walimah akikah adalah mendapatkan pahala silaturahmi dan mendapatkan doa-doa khusus untuk bayi. Ketika bayi dihadapkan dan dimintakan doa kepada orang-orang yang hadir. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yulia Astuti. Materi yang selanjutnya adalah tata cara penyembelihan. Tata cara penyembelihan yang pertama adalah 1.
Binatang yang akan disembelih direbahkan, kemudian kakinya diikat dan dihadapkan ke sebelah rusuknya yang kiri agar mudah dijagal. Yang kedua, penyembelih menghadapkan diri ke arah kiblat, begitu pula binatang yang akan disembelih. Yang ketiga, penyembelih memotong urat nadi dan kerongkongan yang ada di kiri dan kanan leher hewan kurban sampai putus agar lekas mati. Urat kerongkongan adalah saluran makanan. Kedua urat hewan tersebut harus putus. Next. Kemudian yang keempat, saat menyembelih hewan kurban, petugas penyembelih membaca runtutan doa, yaitu Bismillah, takbir 3 kali dan tahmid sekali, membaca sholawat Nabi, membaca doa menyembelih hewan. Kemudian yang kelima adalah untuk hewan kurban yang lehernya agak panjang, maka penyembelihannya harus dipangkal leher sebelah atas agar ia lekas mati. Kemudian yang keenam, untuk binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh ke lubang sehingga sulit disembelih, maka penjagalannya dapat dilakukan di mana saja di badannya. Asalkan kematian hewan itu disebabkan karena sembelihan, bukan atas sebab lain. Penyembelihan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, setelah hewan kurban benar-benar mati, barulah boleh dikuliti. Next. Penutup. Kesimpulan. Pelaksanaan kurban dan akikoh menjadi salah satu bentuk dari sedekah dan menunjukkan adanya sifat kemanusiaan dalam diri manusia. Kurban dan akikoh juga menjadikan adanya sifat gotong royong dan kebersamaan pada manusia dengan saling berbagi. Hal ini membuat semua orang di sekitar mereka yang berkurban maupun melaksanakan akikoh bisa ikut merasakan kebahagiaan dari nikmatnya daging hewan tersebut. Sesungguhnya kita sebagai manusia juga bisa menjadi bahagia dari suatu hal yang sederhana, yaitu dengan ikhlas dalam bersedekah. Kemudian saran. Pelaksanaan kurban dan akikoh sebaiknya dilakukan dengan tata cara yang benar dalam hal penyembelihan maupun niatnya, serta sebaiknya dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Sebaiknya juga dilaksanakan dengan perasaan tulus dan ikhlas, sehingga tidak akan ada rasa ragu di dalam pelaksanaannya. Manusia harus menjauhkan hati dan pikiran dari sifat riya atau pamer, sehingga hatinya benar-benar ikhlas agar kurban maupun akikoh yang dilaksanakan bisa menjadi berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian presentasi mengenai makalah kami. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata ataupun tindakan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.